Aduh, aduh. Ya halo semuanya. Untuk video gua kali ini gua akan mereview salah satu ayam ya yang terbaru dari Kiwi Ears. Sebelumnya nih ayam dikirimin sama Kiwi Ears langsung untuk gua review ya secara jujur. Jadi kalau bagus gua bilang bagus, kalau jelek gua bilang jelek. Mungkin teman-teman yang belum tahu, gua tuh dulu awalnya tuh ayam gue ketika gue mulai masuk lagi ke hobi ini tuh gue dulu tuh punya KZPR 1 Pro. Terus gue coba beberapa ayam yang istilahnya bisa dibilang di rentang harganya lah ya. Nah, gue tuh cukup tertarik sama Kiwi Ears Quartet karena menurut gue tuningannya bagus dan secara harga juga affordable lah, masih affordable. Nah, jadi si Kiwi Ears ini cukup sebenarnya bisa dibilang cukup bikin gue penasaran ayam-ayamnya karena to be honest gue belum pernah punya kesempatan lagi untuk nyobain si ayamnya gitu ya. Selain sebelumnya gue kemarin tuh nge-review Kiwi Ears Cadenza juga, cuman gue nggak bikin videonya. Itu ada di grup grup tongkrongan audio Indonesia ya, kalian bisa lihat aja. Jadi langsung aja kita review dulu dari sisi unboxingnya dulu ya. Ini boxnya kayak gini, namanya Kiwi Ears KE4. Jadi dia nih ada konfigurasinya 2 BA plus 2 dynamic driver. Terus di sebelahnya ada tulisannya Kiwi Ears KE4. Tuh biasanya gue nggak tahu KE itu kepanjangannya apa. Kemudian di sini ada informasi-informasi lainnya ya, manufacture di China segala macem bla bla bla. Oke, terus ini sebelahnya juga ada jenis keterangannya, model, terus ada crossovernya, 3-way crossover, drivernya, konfigurasi drivernya seperti apa, dan lain-lain gitu. Oke, langsung aja kita unboxing. Ini sebenarnya untuk harga ini kurang lebih sekitar 200 USD ya, 200 USD. Jadi kalau dirupiahin mungkin sekitar hampir 3 juta harganya. Ini boxnya menurut gua ya standar aja sih ya. Oh ya, ini ayamnya udah gua ambil, nanti buat mempersingkat apa tuh namanya unboxing aja. Ini dalamnya ada case-nya, terus ini ada kitabnya, nggak akan pernah gua baca. Sebenarnya untuk harga 3 juta ke bawah ya, ini ayam ini sebenarnya secara unboxing sangat-sangat simple menurut gua karena kelengkapannya benar-benar cuman gini doang gitu. Simple banget. Terus ini carrying case-nya lumayan oke ya, tapi menurut gue ini terlalu kecil. Tapi so far sih ini cukup keras ya, jadi gue nggak terlalu khawatir untuk ketekan atau benyek. Kalau gue coba gue masukin gue masukin ayam dan kabelnya sih nggak ada masalah gitu. Terus di sini juga udah dilengkapin sama ear tips-nya, sama ada filter penggantinya gini gitu. Oh ya, ini aksesorisnya tuh biasanya buat harga 3 jutaan sih minim banget ya menurut gue. Jadi ya kalau teman-teman mungkin yang beli ayam ini dan baru terjun nyobain ayam ini untuk beli kayaknya bakal protes banget gitu. Cuman kalau kalian lebih suka karena signature suaranya dan apa tuh namanya build quality-nya yang akan kita bahas nanti ya mungkin nggak akan ada masalah. Ini ear tipsnya sendiri, ini namanya ear tipsnya Kiwi Ears Flex ear tips kalau gua nggak salah. Tuh biasanya ini ear tipsnya bagus banget. Gue suka banget ini ear tipsnya. Jadi dia kayak ada filternya gitu tuh di apa bukan filter ya, jaring-jaring gitu di tengahnya. Terus ini nozzle-nya, bagian nozzle-nya ini agak keras gitu, agak keras karetnya. Itu biasanya ini enak banget, gue suka banget. Ini kalau di dari yang gue pakai ya, ini cukup ngebus khususnya di sisi vokal menurut gue ya yang gue pakai. Dan ini ceilingnya enak banget, nyaman banget. Jadi to be honest, walaupun aksesorisnya sedikit, at least berguna lah menurut gue ya. Ketimbang kadang ada beberapa brand yang ngasih ear tips berbagai macam gitu ya, ada 3 atau ada 4 segala macam, tapi nggak ada yang kepake gitu karena menurut gue kurang nyaman. Tapi so far menurut gue ini ear tipsnya oke lah untuk dipakai ya gitu. Ini kita kesampingkan dulu. Oke, ini dia si ayamnya ya. Aduh, nah ini ayamnya nih. Aduh, nah ini ayamnya gue copot dulu. Jadi sebenarnya ini untuk konfigurasi dua dynamic driver dan 2 BA. Ini kalau kata orang-orang sih tuningannya tuningan meta. Gue tuh biasa gue nggak tahu tuningan meta tuh apa. Kalau teman-teman ada yang tahu boleh ketik di kolom komentar ya. Ini tuningan meta nih lagi hype. Gue nggak ngerti tuh biasa. Tapi ya mungkin kita akan bahas langsung aja nanti di sound impressionnya. Sebelum kesana kita akan bahas kabelnya dulu. Di sini kabelnya itu sendiri. Ntar gue lihat catatan gue dulu, gue lupa. Nah oke. Nah ini dia ada 4 braid ya. Kabelnya 4 braid. Kalau kalian lihat ini kabelnya oke banget menurut gua. Untuk harga 3 juta ke bawah sih nggak ada masalah. Cuman problemnya yang gua nggak suka ini kenapa tidak modular gitu kan. Maksudnya lu untuk harga segini tuh harusnya di brand-brand lain tuh udah modular. Jadi kalau bisa tuh
ya jangan kalah lah sama brand lain. Terus secara build quality ini oke banget, kabelnya bagus, gue suka 4 braid, terus dia konektornya 2 pin ya, 2 pin kayak gini, finishingnya juga bagus, nggak ada masalah. Terus ini ada kayak lambang Kiwi Ears-nya gitu ya. Menurut gue ini detail-detail yang kecil gini oke lah, nggak ada masalah ya, nilai plus juga gitu. Kemudian untuk dari IM-nya sendiri, ini kita langsung akan, ini kalau kalian lihat ya, ini untuk konfigurasi 4 driver 2DD 2BA, ini menurut gua cukup tebal ya. Ini bodinya ini mengingatkan gua banget sama Duno DaVinci ya. Mungkin kalau kalian bisa lihat video review gua soal Duno DaVinci, ini bodinya mirip-mirip nih, segede-gede gitu juga nih. Tebalnya segede gini, tebal, ada lekukan-lekukan gitunya dikit. Terus habis itu ini nozzle-nya, untuk nozzle-nya sendiri sebenarnya dia agak sedikit lebih besar ya daripada ayam kebanyakan. Panjangnya standar aja menurut gua. Untuk di fitting di gua sendiri sih nggak ada masalah ya, nyaman-nyaman aja. Karena kan kayak kalian tahu kuping gua lumayan gede gitu untuk nozzle, untuk lubangnya nih gitu. Dan yang gue suka kalau misalnya bahannya ini kan dia full plastik resin gini ya. Gue tuh suka yang modelnya tuh kayak gini gitu. Jadi even kalau lu pakai di kuping lu agak nyembul, tapi duduknya tuh enak gitu di kuping lu. Ini gue suka banget. Terus kemudian untuk faceplate-nya sendiri ini warnanya silver kayak gini. Sebenarnya sih klasik aja, elegan aja biasa. Tapi maksud gue apa ya? Nggak neko-neko lah, nggak pakai motif-motif apa, cuman keren aja gitu. Simple tapi keren. Oke, kita langsung bahas ke sisi suaranya dulu ya. Nah, ini kita sisi bahas dari low frekuensinya dulu nih, atau bassnya dulu. Menurut gua ini bassnya mantap, satu kata aja mantap. Alasannya kenapa? Ini bass, gua ngerasain bass yang apa ya, bisa dibilang dia tuh imersif, layeringnya bagus banget, dinamis banget, khususnya dari sisi sub bass-nya. Alasannya kenapa? Jadi gue ngerasa lu kalau ngedengerin suara low frekuensi lu nyari bass, yang sub bass-nya bagus gitu ya, rumble-nya bagus, kedengeran layering-nya tuh jadi kayak depth dari low frekuensinya tuh kerasa, nggak cuman imersif aja tapi kualitas dari sub bass-nya itu berasa banget. Ini adalah salah satu contoh yang baik ya menurut gua gitu. Nah, dan yang terlebih lagi dia nggak cuman mengedepankan speed atau rumble-nya aja, tapi lu juga bisa merasain kualitas yang bagus. Jadi buat gua sendiri yang lebih suka suara balance cenderung bright, tapi gua suka, khususnya gue paling suka sub bass ya. Ini menjawab apa namanya, preference suara gua banget nih untuk suara sub bass-nya. Kemudian untuk speednya sendiri sebenarnya bisa dibilang dia nggak terlalu cepet, nyantai aja karena gua sih nggak ngetes dengan lagu-lagu yang metal rock, yang hard rock metal banget ya. Tapi untuk preference lagu gua sendiri ini udah oke banget. Karena lagu gue kan lebih ke pop, terus klasik dan lain-lain. Gue sih lebih prefer kalian pakai lagu ini, pakai IM ini kalau kalian suka yang tonalnya lebih laid back dan nyantai gitu ya. Nah, untuk sub bass-nya sendiri tadi kayak gue bilang selain rumble-nya panjang, dia berbody banget, tebel, dan impact-nya itu lumayan deep ya. Jadi itu nilai plus buat gue khususnya yang gue suka sub bass. Nah, untuk bass-nya sendiri sebenarnya punch-nya tuh nggak dibilang dangkal, nggak dangkal, dibilang deep juga nggak deep gitu. Jadi bass-nya sendiri ini cukup pas aja, fun aja gitu. Jadi karena gue cukup sensitif ya sama bass yang terlalu ngegebuk gitu. Jadi menurut gue ini oke lah. Dan yang paling menarik adalah dengan kualitasnya yang tebel tadi gitu ya, dengan suaranya yang tebel, ini gue nggak terkesan butek sama sekali gitu. Mungkin kalau mau di compare, ini ada salah satu review gue juga yang harganya mirip ya, yaitu si Pula PA02. Kalian bisa cek reviewnya di video gue. Itu dia tone untuk bassnya juga dia bisa dibilang layback gitu ya, santai. Cuman bedanya kalau Pula itu dia lebih ke punchy bass, sedangkan kalau si Kiwi Ears KE4 ini lebih ke sub bass gitu. Jadi tergantung preference kalian masing-masing, walaupun keduanya sama-sama ini ya, sama-sama tonalnya tuh layback, nyantai gitu. Nah, untuk mid-nya sendiri menurut gua ini masih sejalan sama low frekuensinya, dia punya ketebalan yang bagus, suaranya tuh tebel. Tebelnya ini bisa dibilang beda ya, kalau tebel yang mendem, tebel yang suaranya berat tuh beda sama yang tebel tapi tone-nya tuh pas gitu. Jadi lu bisa ngedengerin suara pria maupun wanita itu suaranya tuh terkesan natural tapi berbody gitu. Jadi lu bisa ngedengerin suara yang ke-deliver-nya tuh bagus, menjiwai banget. Dan yang paling gue demen adalah dia vokalnya tuh pas di tengah gitu. Jadi setelah si bass sama sub bass ini mengelilingi, vokalnya di tengah dengan body yang tebel gitu ya. Jadi lu bisa ngerasain
suara natural yang memang ini digunakan untuk mendeliver lagu yang enak gitu. Dan kesannya tuh nyantai karena kayak tadi gue bilang sub bass-nya nih bass-nya cenderung lebih slow gitu ketimbang yang cepet gitu. Cuman problemnya adalah untuk dari suara upper mid-nya ya yang terutama untuk high tone wanita menurut gua ini agak ada minusnya. Alasannya kenapa? Karena high tone wanita tuh khususnya yang tadi ya sorry wanita, suara wanita yang high tone itu agak kerasa tipis. Jadi kalau misalkan ada suara-suara lagu yang pakai suara cewek dan dia agak-agak teriak gitu ya, itu kedengarannya tuh tipis, jadi gue kurang bisa ngerasain feel-nya yang enak gitu. Kemudian untuk instrumennya sendiri kayak misalkan snare atau suara gitar yang ceringnya itu atau chest-nya itu gue ngerasa agak kurang apa tuh namanya clear lah, suaranya itu agak kurang clear yang biasa lu dengerin dari harusnya dari instrumen gitar tuh yang lebih apa ya, lebih engaging dan lebih suaranya itu lebih fun gitu. Karena kalau misalnya suara ceringnya gitar tuh nggak kurang kurang clear kan agak kurang nyaman ya, lu buat ngedengerin lagunya gitu. Itu untuk dari sisi mid-nya. Kemudian dari sisi treble-nya sendiri, nah ini kan gue bilang tadi di awal bahwa IM ini tuh tonalnya tuh laid back ya atau nyantai ya. Nah setelah gue pikir-pikir nggak cuman bass-nya sama mid-nya aja yang bikin laid back gitu. Treble-nya ini juga nyaman banget menurut gue. Alasannya kenapa dia bisa dibilang tuh detailnya tuh bagus dengan tambahan 2 BA tadi. Dia punya treble yang lengkap tapi treble-nya ini tidak smooth dan tidak sparkling juga. Jadi powernya tuh apa ya bisa dibilang ya, enough aja, pas aja gitu. Jadi kalau misalkan lu pengen ngedengerin suara treble yang bagus ya ini salah satu contohnya ya dengan extended treble yang panjang juga. Dan yang menariknya itu adalah dia nggak nyemprot dan dia detailnya tuh baik gitu untuk rentang harganya. Jadi beda ya kan ada beberapa yang treble-nya tuh smooth tapi yang nggak detail-detail amat. Jatuhnya jadi ya cuman ke warm aja atau ke balance aja gitu. Tapi ini enggak, karena ini dia punya detail yang bagus, extended treble yang panjang, tapi powernya itu cukup aja gitu ya, nggak smooth, nggak sparkling, nggak nyemprot. Jadi lu bisa ngerasain suara lagu yang dengan detail yang baik, tapi nggak ofensif gitu. Jadi makanya kesannya dengan overall frekuensi yang lain tuh kerasa jadi lebih nyantai menurut gue ya. Nah, kemudian tadi sayangnya memang dari sisi upper mid ke treble ya, kayak yang tadi gue bilang ada beberapa suara yang unclear, jadi nggak cuma dari upper mid-nya aja sampai ke treble-nya juga. Sedikit suara unclear terutama yang instrumen kayak tadi gue bilang ya gitar sama snare drum gitu. Kemudian untuk clarity-nya sendiri kayak tadi gue bilang micro detail nggak ada masalah, dia bisa keluar tanpa malu-malu untuk rentang harganya ini udah cukup bagus. Kemudian tadi unclear-nya di sisi upper mid sama treble gitu. Untuk soundstage-nya sendiri bisa dibilang dia lebih above average ya atau di atas rata-rata sedikit, suaranya even dia meaty atau tebel tapi dia punya suara airy yang bagus gitu karena soundstage-nya sendiri juga lumayan besar ya. Jadi untuk lu ngedengerin suara yang enak, yang nyaman tuh walaupun dia tebel tapi dia punya apa tuh namanya soundstage yang lebar jadi kesannya tuh nggak butek gitu. Untuk imagingnya juga menurut gue dia bisa ngasih suara imaging yang bagus ya apalagi dengan tambahan dari si immersive si bassnya sama sub bassnya tadi lu jadi ngerasa untuk layering bagian 3D-nya itu jadi lebih bagus ya 3D sorry 3D 3D sounding untuk instrumennya itu kerasa lebih bagus. Cuma problemnya adalah karena suara upper mid satu treble-nya itu agak unclear, gue ngerasa suaranya itu agak sedikit kurang dinamis lah menurut gue. Jadi mungkin itu ya karena si unclear tadi, jadi gue ngerasa agak sedikit kurang nyaman untuk bagian imagingnya karena suara instrumennya yang agak-agak timpang tadi gitu. Nah untuk kabel selection sendiri memang oh ya gue lupa ngasih tahu, ini konfigurasi ini dia nih cukup berat pak di derek. Jadi kalau lo mau ngederek IM ini sayangnya dia kan dikasih nih, ini berapa sih? Gue lupa lagi, terlalu nih. Oh ini 3,5. Ini 3,5 mm nih menurut gue sebenarnya udah cukup karena gue pairing ke cemoy gue ya. Jadi itu lebih bisa ngedeliver suara lebih baik gitu. Tapi kalau misalkan lu mau yang lebih baik suaranya, lu harus pakai DAC lu yang powernya lebih gede gitu. Oh, so far sih gue pakai Vio Q15 walaupun pakai jack 3,5 gue sih nggak ada masalah ya so far ya. Cuman kalau misalkan mau lebih baik lagi saran gue lu pakai kabel yang 4,4 mm gitu yang balance. Lu bisa pakai cemoy juga kalau misalkan lu nggak punya DAC yang
support balance gitu. Untuk kabelnya sendiri, gue lebih prefer untuk memperbaiki sisi midnya untuk IM ini. Jadi kalau saran gue lu bisa pakai kabel Rinjani dari Sen Acoustic, atau lu bisa juga pakai kabel Verus SPC ya. Lu bisa lihat reviewnya di video gue yang lain, karena itu ngasih suara clear yang lebih baik gitu. Terus kemudian untuk ear tip selection-nya sendiri, gue to be honest untuk ear tips ini gue udah suka ya, karena ini udah membantu improvement dari sisi vokal. Kemudian juga ceilingnya dia bagus dan nyaman gitu. Jadi kalau misalkan lo pengen pakai ear tips yang lain, saran gue seperti biasa, gue akan prefer pakai Eletec Barox, atau kalau lo mau tetap improve dari sisi vokal, lo bisa pakai Azla Setna Max ASMR. Itu yang biasa gue pakai di IM gue yang ini ya, 634 ears. Ini gue pakai Azla Setna Max ASMR. Ini enak juga ceilingnya. Fokus juga ke vokal. Kemudian kalau enggak lo kalau misalkan mau yang agak lebih bassnya agak lebih open sedikit ya, yang nggak terlalu meaty banget, nggak terlalu tebal banget, lo bisa pakai EPZ M100 atau Nostalgia Audio yang whiteboard. Itu agak sedikit ke turn down bassnya dengan kualitas yang bagus, tapi vokalnya masih present gitu. Nah, untuk source selectionnya sendiri, menurut gua lu harus pairing sama DAC atau DAP yang dia fokus vokal ya, menurut gua. Jadi kalau saran gua di sini gue biasa pakai Mojo 2. Mojo 2 di sini powernya udah more than enough untuk ngedirect ini. Dan menurut gua karena Mojo 2 ini kan dia lebih analog ya, jadi vokalnya kerasa jadi lebih natural gitu. Menurut gue ini oke banget pakai ini. Atau kalau enggak, lu misalkan mau suara yang lebih analytical karena ini detailnya udah bagus, lu bisa pakai ya yang balance ya. Kalau di gue biasa pakai Vio Q15 karena ini suaranya lebih refine. Cuman problemnya adalah kalau lu pakai ini, tadi suara upper mid sama suara treble-nya yang tadi unclear, itu sama yang suara keringnya tadi, gue ngerasa nggak gitu ketolong, jadi malah jadi lebih tipis juga gitu, malah jadi lebih unpleasant lah menurut gue. Jadi kelemahannya si IM ini malah jadi semakin kelihatan gitu. Tapi again kalau lu lebih mementingkan detail, gue rasa nggak ada masalah buat lu pairing ke DAC yang refine kayak gini gitu. Uh, Mungkin itu aja dari gua. Kalau kesimpulannya apakah ayam ini layak dibeli? Menurut gua untuk harga di bawah 3 juta memang ini salah satu price bracket yang banyak kontendernya ya, banyak banget malah, opsinya juga macam-macam. Cuman untuk yang suaranya laid back atau nyantai dengan quality sub bass dan bass yang bagus banget, gua rasa itu jarang, karena yang gua tahu baru ini sama si Pula PA02 gitu. Tapi kalau saran gue, kalau lu misalkan suara laid back-nya lu lebih suka yang lebih ke arah kick bass, lu bisa pakai Pula PA02. Tapi kalau lu lebih prefer yang sub bass dengan vokal yang lebih tebel, gue rasa lu lebih pilih si Kiwi Ears KE4 ini gitu. Jadi balik lagi tergantung preference lu masing-masing. Mungkin itu aja dari gue. Kalau lu suka videonya, like, comment, subscribe. Kalau lu ada pertanyaan ketika di kolom komentar, nanti lu bisa tanya apa aja akan gue jawab kalau gue nggak males. Pokoknya subscribe lah ya biar gue semangat dikit. Don't forget, trust your own ears. Goodbye everyone.